Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu peserta PKN tingkat 2 yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Urkanus Sihombing, Widya Iswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Agenda 3 Manajemen Strategis merupakan inti dari kepemimpinan nasional, karena strategi bukan sekedar rencana, melainkan arah yang menentukan masa depan bangsa. Seorang tokoh manajemen modern pernah berkata, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Pesan ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan strategis tidak boleh hanya menunggu perubahan, tapi harus aktif menciptakan masa depan, khususnya Indonesia yang lebih maju. Mari kita memasuki pembelajaran dalam agenda 3 ini dengan penuh semangat dan arah yang benar untuk memanfaatkan agenda 3 ini sebagai instrumen bagi Bapak Ibu dalam menyusun policy brief dan proyek perubahan yang harus Bapak Ibu selesaikan dalam PKN ini. Modul isu strategis membekali peserta dengan wawasan tentang isu strategis nasional dan global yang memengaruhi kepemimpinan birokrasi. Fokus utamanya adalah transformasi kepemimpinan dari gaya otoriter menuju participatory leadership yang responsif, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian isu strategis terkini terkait integritas, kewirausahaan, kebijakan nasional, dan tema visitasi kepemimpinan. Berikutnya adalah paradigma baru ASN. ASN dituntut mampu membaca perubahan, berkolaborasi lintas sektor, dan menyusun policy brief berbasis isu aktual. Modul manajemen strategis sektor publik membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana organisasi publik menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk menjawab tantangan pemerintahan modern. Fokus utamanya adalah 1. Konsep manajemen strategis sebagai seni dan ilmu perumusan, penerapan, serta evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi publik. Yang kedua, analisis lingkungan strategis menggunakan alat analisis seperti SWOT, SWOR, SCOPE, SCORE, dan lain-lainnya, memetakan kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman. Modul marketing sektor publik membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemasaran untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Fokus utamanya adalah yang pertama, urgensi marketing di sektor publik, menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan digital melalui pendekatan pemasaran yang strategis. Yang kedua, marketing mix, product, price, place, promotion, and people diadaptasi untuk organisasi publik agar lebih responsif dan kompetitif. Modul kemitraan pemerintah dan swasta membekali peserta dengan pemahaman konsep dasar, praktek di lingkup internasional, dan implementasinya di Indonesia. Fokus utamanya adalah konsep dasar yang mencakup kontrak jangka panjang antara pemerintah dan swasta untuk penyediaan aset atau layanan publik dengan pembagian risiko, pendanaan, dan tanggung jawab. Berbeda dengan privatisasi, di mana aset tetap milik negara. Yang kedua, lingkup kerjasama meliputi DBFOMT, Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer. Dapat berbentuk proyek prakarsa pemerintah maupun prakarsa swasta. Yang ketiga, urgensi dan manfaat kemitraan, menjawab keterbatasan anggaran pemerintah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Kemitraan diyakini lebih disiplin dalam anggaran, juga dalam pemberian pelayanan dan ketepatan jadwal pelaksanaan. Yang kelima, implementasi di Indonesia. Kemitraan ditetapkan dalam proyek jalan tol, pemanfaatan barang milik negara atau daerah, kerjasama daerah, hingga proyek strategis nasional seperti Palaparing. Selanjutnya, proyek perubahan apa yang akan Bapak Ibu selesaikan dalam PKN ini?